Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bengkel Excel. Oke sobat Excel, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat format tanda tangan untuk daftar hadir. Nah, di sini kita sudah disiapkan nih format dari daftar hadirnya. Jadi di sini kita tinggal mengisinya sesuai dengan daftar dari nama undangan. Nah, di sini contohnya di daftar nama undangan itu ternyata ada 50 nih sobat Excel. Sedangkan daftar hadir per lembar itu cuma diminta 15 orang seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa fungsi. Nah, di sini untuk mempermudahkan pekerjaan kita, jadi kita tidak perlu memasukkan nama satu persatu ya. Nanti kalau ada perubahan nama atau daftar nama undangannya ini berubah, itu bisa langsung otomatis di daftar hadirnya juga berubah. Jadi di sini kita buat daftar hadir yang dinamis. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal buat nih tempat untuk tanda tangannya. Di sini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama di sini kita tinggal buat dulu yaitu tempat untuk tanda tangannya sesuai dengan nomor. Nah, yang pertama di sini kita blok keseluruhan dari kolom yang ingin kita tempatkan nanti untuk tempat tanda tangan. Kalau sudah, tekan secara bersamaan tombol CTRL plus angka 1. Nah, di sini di bagian format cell kita diarahkan di general nih pertama. Nah, dari kategori kita pindah dulu ke custom ya sobat Excel. Nah, selanjutnya kita pindah ke type, general di sini kita hapus. Kita buat format custom ya sobat Excel. Jadi yang pertama kita masukkan simbol add. Kita masukkan spasi karena di sini nanti kita butuhkan setelah kita masukkan sebuah angka atau tag itu ada spasinya. Baru di sini kita masukkan formatnya. Jadi kita kasihkan bintang seperti ini karena formatnya akan nanti muncul titik-titik. Berarti kita cukup masukkan titik satu kali. Kalau sudah bisa kita oke. Nah, selanjutnya kita tinggal tes saja nih. Berarti di angka 1 akan muncul 1 seperti ini. Nah, kalau formatnya masih di atas di sini sobat Excel bisa blok, kita pindah agak ke bawah atau ke tengah itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat Excel seperti ini. Atau pindah ke bawah seperti ini juga bisa sobat Excel. Nah, kalau sudah kita tinggal buat nih selanjutnya. Di sini berarti 2 akan muncul otomatis kan sobat Excel. Nah, yang terakhir 4. Di sini kita tinggal autofill saja rumusnya sobat Excel. Jadi kita blok di sini. Kalau sudah kita autofill saja sampai ke bawah di sini sobat Excel. Nah, di sini kalau kita coba lepas di sini kan akan ada namanya hilang garisnya ya. Untuk menghindari ini hilang garis kita undo terlebih dahulu. Kita coba tarik lagi ya sobat Excel. Nah, di sini di bagian pojok ada tanda seperti ini. Itu klik saja di bagian panahnya, pilih Fill Without Formatting sobat Excel. Kita klik. Maka di sini akan muncul garisnya. Jadi formattingnya akan ditinggalkan. Begitu pula di bagian yang angka genap, kita bisa autofill saja dan kita lakukan hal yang sama kayak tadi ya. Nah, kalau sudah di sini kita sudah mendapatkan absensinya. Nah, sekarang tinggal kita buat secara otomatis nih bagaimana dari daftar nama undangan di sini nanti bisa masuk ke daftar hadir. Jadi kita tidak perlu mengcopy seperti ini ya, kita copy secara manual. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lama sobat Excel. Sekarang kita akan menggunakan yang namanya bantuan dari fungsi VLOOKUP. Nah, langsung saja di sini kita letakkan kursor di bagian C7, kita gunakan fungsi VLOOKUP-nya. Kita ketikkan sama dengan ketikan VLOOKUP, kita tab. Lookup value-nya kita ambil di bagian dari nomor sobat Excel sebagai lookup value-nya. Kita klik, titik koma, kita buat tabel array-nya menggunakan sheet dari daftar nama undangan. Nah, kita blok mulai dari kolom B sampai kolom D seperti ini. Bisa kita kunci dengan tombol 4 di keyboard. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan yang namanya kolom indeks sobat Excel. Untuk pindah ke kolom indeks, kita masukkan titik koma. Nah, yang pertama kita cari di sini adalah nama. Kalau tadi kan lookup value-nya angka 1 di sini. Berarti karena kita blok dari B, C, D, berarti kita ambil yaitu kolom keduanya adalah di C. Berarti nama di sini ada di kolom B. Dan itu letaknya di kolom indeks kedua yang kita buat tabel array-nya. Nah, tinggal kita masukkan angka 2 seperti ini. Titik koma. Nah, sobat Excel bisa masukkan false atau angka 0 ya. Kita masukkan false saja ya sobat Excel, kita tutup kurung dan bisa kita enter. Maka di bagian nama di sini akan muncul namanya secara otomatis berdasarkan lookup value-nya. Coba kita autofill sampai ke bawah. Nah, di sini akan muncul kan sampai dengan nomornya sobat Excel. Jadi di sini Tori nomor 15 ya. Jadi kita bisa lihat sudah betul nih Tori nomor 15. Sekarang tinggal kita masukkan saja nih. Nah, untuk kantor pelayanan di sini kita tinggal langsung copy saja rumusnya. Kita masuk ke dalam rumusnya dengan tombol F2 di keyboard. Kita copy rumusnya seperti ini. Langsung kita pindah ke bagian kantor pelayanan, kita paste seperti biasa saja. Tinggal kita ganti kolom indeksnya, kita masuk lagi ke dalam rumusnya dengan menekan tombol F2 di keyboard. Nah, kalau tadi itu nama di bagian 2, otomatis untuk kantor pelayanan itu berada di kolom indeks ketiga. Kalau sudah kita enter, maka dia akan muncul secara otomatis seperti ini sobat Excel. Jadi di sini kita tinggal autofill, maka di sini hasilnya akan muncul.
Nah, bagaimana karena di sini kita disuruh buat 50 ya, berarti tinggal kita copy saja nih daftar hadirnya. Kita langsung saja ya, di daftar hadir ini kita klik kanan, move or copy. Kita centang di bagian create a copy-nya, pindah di bagian move to end ya. Kita oke. Nah, di sini akan muncul daftar hadir 2. Jadi di sini kita tinggal ganti saja dari urutan 15, berarti di sini akan menjadi 16 sobat Excel. Nah, di sini kita tinggal autofill saja rumusnya dan di sini akan menyesuaikan. Nah, daftar hadirnya juga berubah kan sobat Excel? Nama dan kantor pelayanan juga akan ikut berubah. Nah, bagaimana nih kalau kita tanda tangannya ini juga hampir sama ya? Nah, kita ganti saja ya secara manual. Di sini tinggal kita ganti sesuai dengan urutannya dan kita lakukan apa yang kita lakukan tadi ya. Kita bisa autofill di sini, kita hapus formattingnya. Nah, di sini sudah sesuai 30. Begitu pula di bagian yang ganjil ya sobat Excel. Jadi di sini 17 dan di bawahnya 19. Kita bisa autofill. Nah, di sini sobat Excel bisa lakukan cara ini sampai dengan yang dibutuhkan ya sobat Excel. Jadi di sini kita tinggal kerja sekali dan nanti hasilnya bisa di-copy dan bisa disesuaikan. Oke sobat Excel, jika semua sudah terpenuhi sesuai dengan yang kita butuhkan, di sini tadi 50 ya, kita sudah dapat angka sampai dengan 50. Nah, di sini cuma ada NA ya, karena di sini nomor 51 di daftar undangan itu tidak ada sobat Excel. Jadi kalau ada NA di sini, yang bagian terakhir kita bisa tambahkan fungsi if error sobat Excel. Kita masuk ke rumusnya ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan if error dan yang di bagian akhir kita tinggal masukkan titik koma, masukkan error jika muncul itu adalah sel kosong. Atau di sini saya masukkan yaitu tanda kutip sebanyak 2 kali, kita tutup kurung dan bisa kita enter. Kalau kita autofill lagi, dia akan otomatis berubah menjadi sel kosong sobat Excel. Begitu pula kita juga bisa lakukan di bagian kantor alamat. Jadi setelah kita masuk ke dalam rumusnya, if error, kita tab, pindah ke bagian belakang, titik koma, masukkan tanda kutip sebanyak 2 kali, tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini kita tinggal autofill saja, maka di sini akan muncul seperti ini sobat Excel. Nah, di sini kan tinggal kita ganti ya kalau ada perubahan. Ternyata di bagian contohnya Luna ini tidak bisa datang di waktu-waktu terakhir, tapi kita masih sempat untuk merubah data ya. Jadi di sini kita tinggal ganti saja. Contohnya dia ada di 2 ya, berarti di daftar hadir pertama di sini Luna. Coba langsung kita ganti dengan Handini ya. Kita coba Handini seperti ini. Handini, kita enter. Kita lihat daftar hadirnya akan otomatis berubah seperti ini sobat Excel. Nah, begitu pula jika kita ada tambahan lagi. Contohnya di sini kita ternyata ada tambahan nih, kita coba tarik saja seperti ini ya. Kita sampai di sini, kita sampai seperti ini saja, 57 kita hapus saja di bagian yang terakhir. Nah, di sini contohnya di 51 ada tambahan Ulil gitu ya di bagian kantor Rogo Jambi. Nah, di bagian daftar hadirnya karena di sini Ulil 51 berarti dia ada di bagian yang paling akhir. Kita cek di daftar hadir. Nah, di sini Ulil akan masuk sobat Excel. Nah, selanjutnya kenapa di sini ada tanda minus seperti ini? Karena kita ada indeksnya seperti ini dan sudah dimunculkan di daftar hadir. Kalau memang tidak dimunculkan, kita tinggal hapus saja urutannya seperti ini. Maka blank atau menjadi sel kosong seperti ini sobat Excel. Oke sobat Excel, itu tadi ya tutorial singkat kita bagaimana cara membuat daftar hadir secara otomatis dengan daftar undangan yang bisa diubah-ubah secara dinamis. Oke, bagi sobat Excel yang masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Kalau suka dengan videonya, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya dan terima kasih.